Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 6. Pertanyaan-pertanyaan inilah agaknya yang membanjiri pikiran para tukang perahu sehingga sampai lama mereka terheran-heran tak mampu menjawab. Jembel-jembel busuk, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian tuli dan gagu? Laki-laki tinggi besar gundul yang usianya tentu 50 tahun itu membentak. Seorang tukang perahu yang agak tabah hatinya menjura sambil tertawa-tawa. Maaf Lo Suhu, tapi yang Lo Suhu pesan begitu banyak. Hui Xiu itu menyeringai dan melirik ke arah Kui Seng yang berdiri dengan tenang, menaksir-naksir dan mengasah otak untuk mengenal siapa gerangan Hui Xiu aneh ini. Seorang pelajar melarat saja mampu menyewa perahu dan membayar arak. Apakah kau kira aku seorang perantau lain tidak mempunyai uang? Ia menggulung kedua lengan bajunya yang lebar sehingga tampaklah lengannya kekar kuat penuh bulu. Ia merogoh kebalik jubahnya dan keluarlah sebuah pundi-pundi berisi penuh uang. Dibukanya tali pundi-pundi itu dan Hui Xiu itu memperlihatkan potongan-potongan uang emas dan perak. Para tukang perahu memandang melotot dan menelan ludah. Belum pernah selama hidup mereka tampak sekian banyaknya uang. Maaf, Lo Suhu, bukan sekali-kali saya meragukan Lo Suhu takkan dapat membayar. Hanya, Lo Suhu seorang diri, pesanannya begitu banyak, apalagi pakai 5 orang bidadari. Goblok. Apa salahnya? Malah kembangnya pelacur itu harus pula melayani aku, berapapun biayanya akan kubayar. Tapi, Lo Suhu, Ang Xiahua telah disewa Lim Wangwei di perahu mewah yang berada di sana, tukang perahu itu menunjuk. Hui Xiu tinggi besar memandang dan mulutnya yang berbibir tebal mengejek. Biarlah nanti ku jemput sendiri dia. Sekarang sediakan pesananku semua. Cepat dan nih uangnya, lebihnya boleh kalian bagi-bagi. Hui Xiu itu mengeluarkan belasan potong uang perak dan melemparnya kepada tukang perahu seperti orang melempar sampah saja. Getirlah para tukang perahu. Benar-benar hari itu mereka kejatuhan rejeki besar. Seperti berlomba mereka lari ke sana kemari untuk memenuhi pesanan Hui Xiu aneh. Akan tetapi Kui Seng sudah merasa muak perutnya dan begitu pesanannya tiba, ia segera naik ke perahu kecil yang sudah terisi makanan dan minuman pesanannya, kemudian ia mendayungnya ke tengah telaga tanpa mempedulikan lagi Hui Xiu tadi. Menjemukan sekali. Pikirnya. Kalau para pembesar negeri suka mencuri uang negara dan makan sogokan seperti anjing-anjing kelaparan, kalau para pendetanya melanggar pantangan, minum arak, makan daging dan main perempuan, akan bagaimanakah jadinya bangsa dan negara? Berpikir sampai di sini hati Kui Seng merasa kecewa sekali. Akan tetapi pemandangan telaga itu benar-benar indah sehingga kekecewaannya terobati. Hari menjelang senja dan matahari di ujung barat tampak tenggelam ke dalam air telaga, kemerah-merahan dan indah sekali. Kui Seng mulai makan daging dan sayur, dan minum araknya sedikit demi sedikit. Memang ia tidak begitu suka minum arak. Makin gelap cuaca tanda malam tiba, makin indah di situ. Bulan muncul dengan cahayanya yang gilang gemilang, langit bersih tak tampak sedikit pun awan, permukaan air telaga bermandikan cahaya bulan, seakan-akan terbakar menjadi emas, berkilauan. Angin bersilir membuat air emas itu berombak sedikit dan bunga-bunga teratai yang berkelompok di sana-sini mulailah menari-nari menggoyang-goyangkan pinggang ke kanan-kiri. Perahu-perahu yang berkeliaran di permukaan telaga mulai memasang lampu yang dihias dengan beraneka warna. Ada yang merah, hijau, kuning, menambah indahnya pemandangan di telaga itu. Tiba-tiba telinga Kui Seng tertarik oleh lengking suara suling yang sayup sampai, suaranya mengalun tinggi rendah sesuai dengan gerak air. Kui Seng tertarik dan mendayung perahunya ke arah suara. Ternyata suara suling itu keluar dari sebuah perahu besar dan mewah, dan kini Kui Seng dapat mendengar suara suling dengan jelas sekali. Akan tetapi ia segera menjadi kecewa. Suara itu tadi indah kedengarannya karena dipermainkan oleh angin. Setelah mendengar dari dekat, ia mendapat kenyataan bahwa biarpun peniupnya menguasai lagu dan irama, namun tiupannya kurang tenaga dan amat lemah, tidak membawakan perasaan hati peniupnya. Akan tetapi di samping kekecewaannya, timbul dugaan yang mendebarkan jantungnya. Perahu besar dan mewah inilah agaknya perahu Lim Wangwei yang sedang menyambut 5 orang tamunya dan mungkin sekali suling itu ditiup oleh Ang Xiahua seperti yang diceritakan oleh para tukang perahu tadi. Kalau benar wanita itu yang meniupnya, lumayan. Juga, setidaknya,
Kalau seorang pelacur saja dapat meniup suling seperti itu, benar-benar dia seorang pelacur yang luar biasa. Ketika suling berhenti ditiup, terdengar tepuk tangan dan tertawa-tawa memuji dari dalam perahu, tanda bahwa orang-orang yang berada di dalam perahu itu gembira dan kagum. Tak lama kemudian, kembali suling itu berbunyi, kini mainkan lagu yang menjadi kegemaran Kui Seng, yaitu Bulan Mengembara Cari Kekasih. Kalau tadi Kui Seng hanya kecewa mendengar tiupan suling yang dianggapnya kurang baik, kini telinganya terasa sakit mendengar betapa lagu kesayangannya dirusak orang. Karena tidak dapat menahan lagi, pemuda yang sudah terpengaruh oleh hawa arak itu mengeluarkan sebatang suling dari dalam bajunya dan tak lama kemudian melengkinglah suara sulingnya melayang-layang di permukaan telaga, mendesak suara suling pertama yang keluar dari perahu besar. Karena suara suling Kui Seng luar biasa sekali kuatnya, maka suara pertama tenggelam dan tak terdengar lagi. Sahabat, alangkah indah bunyi sulingmu. Kui Seng yang baru saja menghabiskan bait terakhir cepat memandang. Seorang wanita dengan pakaian serba indah berwarna merah muda, berdiri di pinggiran perahu dan kelihatan seperti seorang dewi telaga. Ah, kalau saja aku bersayap, ku akan terbang membebaskan diri dari sini untuk belajar meniup suling darimu sahabat. Kui Seng tercengang. Inikah pelacur yang berjuluk Ang Xiaohua? Pantas saja terkenal menjadi kembangnya sekalian pelacur di daerah Telaga Barat ini, pikirnya sambil memandang kagum. Tentang kecantikannya, tak dapat ia menilai teliti karena keadaan yang remang-remang itu tidak cukup menerangi wajah si gadis. Akan tetapi, selain pandai meniup suling juga kata-katanya begitu halus dan teratur, dari ucapannya itu saja mudah diduga bahwa nona ini tentu pandai bersyair. Dengan hati tertarik Kui Seng mendayung maju perahu kecilnya untuk mendekati perahu besar dan agar ia dapat memandang lebih jelas. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara memanggil dari bilik perahu besar dan nona berpakaian serba merah muda itu membalikkan tubuh dan lenyap ke dalam perahu besar. Kui Seng sadar daripada kebodohannya. Perempuan itu sudah disewa hartawan pemilik perahu besar, mau apa ia mendekat? Ah, mengapa ia begitu tertarik kepada seorang wanita pelacur? Kui Seng sadar akan kebodohannya sendiri dan menggerakkan dayung untuk menjauhi perahu besar. Akan tetapi pada saat itu ia melihat sebuah perahu meluncur cepat ke arah perahu besar dan di dalam perahu ini terdapat seorang Huesio tinggi besar bersama 5 orang wanita pelacur yang sedang minum-minum dan tertawa cekikikan seperti segerombolan kuntilanak. Kui Seng cepat mendayung perahunya menyelinap dan bersembunyi di belakang perahu besar untuk mengintai karena ia merasa curiga menyaksikan gerak-gerik Huesio tinggi besar yang aneh itu. Dari balik perahu besar itu Kui Seng melihat jelas betapa Huesio tinggi besar itu sekali menggerakkan kaki telah melayang naik ke atas papan dek tanpa menimbulkan guncangan sedikit pun juga. Kui Seng kaget dan kagum. Huesio ini benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Ketika ia memandang ke perahu Huesio tadi, ia merasa muak. 5 orang wanita pelacur yang memakai bedak tebal itu dalam keadaan setengah telanjang dan awut-awutan rambutnya, tertawa cekikikan dan bersenda gurau, agaknya sudah mabok semua. Perahunya yang tidak dikuasai oleh Huesio telah oleng ke kanan kiri tanpa diketahui 5 orang pelacur mabok. Karena merasa muak, Kui Seng tidak mempedulikan mereka dan ia kembali memandang ke arah Huesio yang berdiri kokoh seperti batu karang di atas papan dek perahu besar. Heh, hartawan Shilim! Huesio itu berseru dan suaranya yang paruh keras itu menembus desir angin. Lekas serahkan Ang Xiaohua kepadaku, kutukar dengan 5 orang yang berada di perahuku. Tiba-tiba dari pintu bilik perahu besar itu meloncat seorang laki-laki tinggi kurus yang mengenakan pakaian ringkas dan punggungnya terhias sebatang golok. Gerakan laki-laki ini ringan dan cepat, tahu-tahu ia sudah berdiri di depan Huesio itu dengan mata berkilat. Huesio jahat dari mana berani mengganggu kesenangan kami? Apakah kau sahabat dari si Jahanam Lohou yang kulempar ke dalam air? Huesio itu memandang sejenak lalu tertawa. Hehehe, aku tidak tahu itu Lohou, dan tidak kenal pula tikus kecil macammu. Aku hanya datang untuk mengambil Ang Xiaohua, kutukar dengan 5 pelacur itu. Wanita macam Ang Xiaohua yang disebut-sebut kembang pelacur di telaga ini patut mengawaniku bersenang-senang. Lekas suruh dia keluar dan berikan kepadaku sebelum perahu ini kubikin tenggelam berikut semua penumpangnya. Huesio sesat. Pergilah. Si jangkung kurus menerjang maju dengan gerakan kilat. Cepat sekali gerakannya dan Kui Seng yang menonton tahu bahwa si jangkung itu memiliki ilmu silat tangan kosong yang cukup hebat.
Huishio ini mencari penyakit, pikirnya, penghuni perahu besar itu ternyata bukan orang-orang lemah. Pukulan si jangkung itu selain cepat, juga jelas mengandung tenaga yang besar. Tampak gerakannya begitu mantap dan sekali pukul, kedua tangan si jangkung itu secara berbareng menyerang dada dan lambung. Anehnya, Huishio tinggi besar itu masih tertawa, sama sekali tidak mengelak. Celaka, pikir Kui Seng, betapapun lihainya, mana Huishio itu akan dapat menahan pukulan yang mengandung tenaga dalam itu? Buk! Buk! Dua buah pukulan itu tepat mengenai dada dan lambung. Hahaha. Si Huishio malah tertawa bergelak, sedikit pun tidak terpengaruh dua pukulan itu. Sejenak si jangkung terbelalak kaget, kemudian tampak sinar bergulung ketika ia mencabut goloknya dan membacok dengan cepat ke mengarah leher. Celaka, kata Kui Seng, akan tetapi kali ini ia menyebut celaka bukan untuk si Huishio karena segera ia maklum bahwa Huishio itu benar-benar memiliki sinkang, tenaga sakti, yang amat tinggi dan pencabutan golok oleh si jangkung itu hanya akan berarti celaka bagi si jangkung. Memang tidak berlebihan penafsiran Kui Seng ini. Hanya sedikit menggerakkan tubuhnya si Huishio sudah mampu mengelak dan sebelum si jangkung sempat menyerang lagi, tubuhnya sudah tertangkap dan sekali melontarkan tangkapannya sambil tertawa, Huishio tinggi besar itu sudah melempar lawannya jauh keluar perahu. Biur! Air muncrat tinggi dan si jangkung megap-megap dalam usahanya menyelamatkan diri. Huishio keparat, berani kau memukul Suteku, adik seperguruanku? Kini muncul seorang pendek gemuk dengan sebatang toya, tongkat panjang, melintang di tangan. Tanpa menanti jawaban, si gemuk ini sudah menggerakkan toyanya menghantam leher Huishio itu. Sebagai kakak seperguruan si jangkung tadi, dapat dibayangkan betapa hebat serangan si gemuk pendek ini. Batu karang yang kuat agaknya akan pecah terkena pukulan toya baja itu. Namun, si Huishio sama sekali tidak mengelak, hanya miringkan tubuh dan menerima hantaman toya itu dengan pangkal lengannya. Buk! Si Huishio masih tertawa-tawa dan kedua lengannya bergerak. Tahu-tahu si gemuk memekik keras dan tubuhnya terlempar keluar perahu. Kembali terdengar air menjebur dan tubuh gemuk itu tenggelam timbul, agaknya lebih parah lukanya daripada sutenya. Hebat! Diam-diam Kui Seng terkejut dan kagum. Perhatiannya kini tertuju pada Huishio itu sambil mengingat siapa gerangan Huishio yang demikian lihainya itu. Terang bahwa kepandaian dua orang yang dikalahkannya secara mudah tadi cukup tinggi dan hanya seorang sakti saja yang dapat mengalahkan mereka dengan sekali gebrakan. Akan tetapi kalau memang Huishio ini seorang tokoh sakti, mengapa sikap dan kelakuannya begitu gila-gilaan? Sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang tokoh sakti yang terkenal. Merampas seorang pelacur. Benar-benar mengherankan sekali. Sementara itu, dari dalam bilik perahu sudah berloncatan 3 orang laki-laki. Usia mereka rata-rata 40 tahun lebih, dan ketiganya memegang pedang. Gerakan-gerakan mereka pun cepat dan ringan, malah agaknya lebih cekatan daripada 2 orang yang sudah kalah oleh si Huishio. Begitu keluar, mereka serentak mengurung dan menyerang Huishio itu dengan pedang mereka. Kui Seng melihat Huishio itu tertawa, akan tetapi segera perhatiannya tertarik oleh kejadian lain. Ia melihat seorang wanita berpakaian merah muda berlari-lari ke pinggir perahu besar itu lalu wanita itu meloncat ke air. Biur! Air muncrat tinggi dan tubuh wanita itu lenyap. Celaka, untuk ketiga kalinya selama beberapa menit itu Kui Seng menyebut celaka. Akan tetapi ia cepat mendayung perahunya ke arah terjunnya si pakaian merah tadi. Selagi ia hendak menyelam, tiba-tiba wanita itu muncul dan legalah hati Kui Seng melihat bahwa wanita itu ternyata pandai berenang. Ah, benar-benar pelacur yang aneh sampai berenang pun pandai. Pelacur itu memang bukan lain adalah Ang Xiaohua yang kini berenang cepat ke arah perahu Kui Seng. Senang-senang. Lekas suruh dia keluar dan berikan kepadaku sebelum perahu ini ku bikin tenggelam berikut semua penumpangnya. Huishio sesat. Pergilah. Si jangkung kurus menerjang maju dengan gerakan kilat. Cepat sekali gerakannya dan Kui Seng yang menonton tahu bahwa si jangkung itu memiliki ilmu silat tangan kosong yang cukup hebat. Huishio ini mencari penyakit, pikirnya, penghuni perahu besar itu ternyata bukan orang-orang lemah. Pukulan si jangkung itu selain cepat, juga jelas mengandung tenaga yang besar. Tampak gerakannya begitu mantap dan sekali pukul, kedua tangan si jangkung itu secara berbareng menyerang dada dan lambung. Anehnya, Huishio tinggi besar itu masih tertawa, sama sekali tidak mengelak. Celaka, pikir Kui Seng, betapapun lihainya, mana Huishio itu akan dapat menahan pukulan yang mengandung tenaga dalam itu?
Kongcu yang pandai bersuling, kau tolonglah aku yang bernasib malang, katanya sambil berusaha mengangkat tubuh memegang pinggir perahu. Akan tetapi beberapa kali usahanya tak berhasil karena pinggiran perahu itu terlampau tinggi dari permukaan air. Kui Seng lalu mengulur tangannya dan menarik tubuh wanita itu ke dalam perahunya. Ia memandang, kagum. Memang patut dikagumi wanita ini. Pakaiannya basah kuyup dan karena pakaian ini terbuat daripada sutra tipis dan halus, maka kini tercetaklah tubuhnya membayangkan bentuk tubuh yang padat ramping, dengan lekuk lengkung sempurna, tubuh seorang wanita muda yang sudah masak. Kenapa kau meloncat ke air? Kui Seng bertanya, menekan gelora jantungnya yang membuat darah mudanya yang bergerak lebih cepat daripada biasanya. Ah, Weisio demikian hebat. Kalau aku dirampasnya bagaimana nasibku? Lin Wangwei yang sudah tua dan pendekar-pendekar itu semua bersikap sopan kepadaku, akan tetapi belum tentu Weisio itu begitu baik sikapnya. Ah, Kongcu, kau tolonglah aku biarlah aku akan mengerjakan apa saja yang kau kehendaki untuk membalas budimu ini. Sambil berkata demikian, Ang Xiaohua mendekat dan bau harum menerjang hidung Kui Seng yang tertegun melihat wanita itu tersenyum manis dan mengerling penuh arti. Aku bersedia menolong, tapi aku tidak menghendaki apa-apa darimu, jawabnya gagap sambil menggerakkan dayung. Wanita di belakangnya menarik napas panjang. Ah, sudah kuduga, kau seorang pelajar yang sopan dan penuh susila. Mana mungkin mau berkenalan dengan seorang tuna susila macam Ang Xiaohua? Suaranya mulai terisak. Beginilah nasibku, Kongcu hanya orang-orang rendah budi saja yang suka berkenalan denganku, dengan maksud yang kotor. Akan tetapi orang baik-baik selalu menjauhkan diri dariku. Kui Seng menoleh, agak terharu juga. Memang demikianlah nasib wanita yang terperosok ke lumpur kehinaan. Bukan begitu, Nona. Tadi pun aku hendak memesanmu menemaniku minum arak, menikmati keindahan telaga sambil bersuling dan bernyanyi atau mengarang syair. Akan tetapi karena kau telah disewa hartawan itu, aku berperahu seorang diri. Hanya perlu kau ketahui bahwa aku sekali-kali bukan menolongmu karena hendak minta upah. Nih, kau pakai jubah luarku untuk menahan dingin dan angin. Kita harus pergi cepat-cepat dari sini. Setelah melemparkan jubah luarnya untuk dipakai berselimut Ang Xiaohua, Kui Seng cepat mendayung perahunya. Akan tetapi di atas perahu besar terdengar suara berkerontangan, disusul pekik-pekik kesakitan dan berturut-turut tubuh 3 orang jago silat itu pun terlempar ke dalam telaga. Bahkan orang ketiga terlempar ke arah perahu Kui Seng disusul bentakan Weisio itu yang parau dan nyaring. Ah, Ang Xiaohua kembang pelacur. Kau hendak lari kemana? Tak boleh lari sebelum melayaniku sampai puas. Melihat menyambarnya tubuh orang ke arah perahunya, Kui Seng menggerakkan dayung sehingga perahunya menyeleweng mengelak dan tubuh orang itu terbanting ke dalam air, hanya 3 kaki dari kepala perahunya. Air muncrat membasahi bajunya. Ah, celaka kita Kongcu, Ang Xiaohua berseru ketakutan, tubuhnya yang sudah dingin itu kini ditambah rasa takut mulai menggigil. Tak usah takut, kita akan minggir lebih dulu, jawab Kui Seng sambil mengerahkan tenaga mendayung sehingga perahunya meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya. Ang Xiaohua menengok dan melihat betapa Weisio yang menakutkan itu sudah meloncat ke dalam perahunya sendiri. Sekali ia menggentakkan perahu, 5 orang pelacur yang mabok-mabokan di dalam perahu itu terlempar ke dalam air pula. Menjemukan. Tinggallah kalian di air, kata Weisio itu sambil tertawa bergelak dan mulailah ia mendayung perahunya mengejar perahu Kui Seng. Sementara itu, para penghuni perahu sibuk menolong 5 orang jago silat dan juga 5 orang pelacur yang menjerit-jerit dan gelagapan seperti 5 ekor anak ayam terlempar ke air. Kongcu, dia mengejar, Ang Xiaohua memeluk pinggang Kui Seng dari belakang. Bau harum dan kelunakan tubuh yang merapat di punggungnya membuat Kui Seng meramkan matanya dan menahan napas. Diam-diam hatinya mengeluh. Usianya sudah 22 dan belum pernah ia berdekatan begini dengan seorang wanita. Getaran yang menggelora di jantungnya melemahkan tenaga sakti sehingga kurang cepat ia mendayung perahu. Hi, orang muda tolol. Apakah kau bosan hidup? Berhenti dan berikan gadis itu kepadaku. Suara Weisio itu melengking di telinganya. Akan tetapi Kui Seng tidak peduli dan cepat ia mengerahkan tenaga mendayung perahunya. Kau ingin mampus? Suara ini disusul oleh desir angin ke arah kepala Kui Seng. Maklum bahwa ada benda menyambar, Kui Seng mengibaskan tangannya dan dari ujung lengan bajunya menyambar angin yang memukul runtuh benda itu yang ternyata adalah sekepal kayu,
Agaknya gagang dayung yang diremas hancur oleh Hueshio hebat itu. Kui Seng maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang amat tangguh, mungkin lawan yang paling tangguh yang selama hidupnya pernah ia hadapi. Dengan adanya Ang Xiaohua di dalam perahu, tentu saja hal ini berarti melemahkan kedudukannya sendiri apabila terjadi pertandingan melawan Hueshio Kosen itu, apalagi kalau diingat bahwa Hueshio memang bermaksud merampas Ang Xiaohua. Selain itu juga, bertanding di atas perahu amatlah berbahaya. Kepandaiannya di atas air hanya terbatas dan sekali jatuh ke dalam air, takkan ada gunanya lagi. Inilah sebabnya maka Kui Seng segera mengerahkan tenaga sekuatnya sehingga perahunya meluncur lebih cepat lagi meninggalkan perahu Hueshio yang mengejarnya. Sesampainya di pinggir telaga, Kui Seng cepat menarik lengan Ang Xiaohua dan diajaknya melompat ke darat, lalu berkata lirih, "Nona, cepatlah, kau lari dari sini." Tapi kau bagaimana, Kongcu? Jangan pikirkan aku, lekas lari. Kui Seng mendorong wanita itu dalam gelap, kemudian ia meloncat lagi ke dalam perahunya dan mendayung ke bagian lain dari tepi telaga itu untuk menyesatkan perhatian si Hueshio terhadap Ang Xiaohua. Usaha dan akalnya ini berhasil baik, karena perahu Hueshio itu terus mengikutinya setelah mendekat, kemudian terdengar Hueshio itu berseru keras. "Bocah setan, sekali ini aku tidak akan memberi ampun kepadamu." Akan tetapi karena ia sudah terbebas daripada keselamatan Ang Xiaohua, kini Kui Seng tidak melarikan diri lagi. Ia berdiri di kepala perahunya, berkipas-kipas diri sambil menanti dekatnya perahu si Hueshio. Setelah dekat ia berkata, "Lo Suhu, seorang beribadat seharusnya mengekang nafsu memupuk kebajikan agar menjadi contoh bagi orang banyak. Mengapa Lo Suhu malah mengejar-ngejar seorang pelacur, hendak merampasnya dengan paksa dan memukul orang mengandalkan kepandaian?" Suara Kui Seng sopan dan halus akan tetapi di dalamnya mengandung teguran pedas. "Hehihi, bocah yang masih bau susu ibu. Macam engkau ini hendak memberi kuliah kepada Ban Pilocia. Hehihi." Ucapan diselingi tawa ini lalu diikuti bunyi keras seperti petir menyambar-nyambar di atas kepala Kui Seng dan tampaklah sinar hitam melecut-lecut di udara. Kiranya kakek itu sudah mengeluarkan sebatang cambuk hitam yang bermain-main di atas kepala Kui Seng seperti seekor ular hidup yang ganas. Kui Seng kaget setengah mati mendengar disebutnya nama Ban Pilocia, Dewa Locia berlengan selaksa. Nama ini adalah nama seorang tokoh yang tak pernah atau jarang sekali muncul di dunia Kang Ou, namun yang terkenal sebagai tokoh yang amat jahat, keji dan memiliki kesaktian hebat. Kabar tentang tokoh ini yang ia dengar paling akhir adalah bahwa Ban Pilocia menghilang di utara, di daerah Hitan, karena memang ada berita bahwa dia mempunyai darah bangsa Hitan. Bagaimana tokoh ini dapat muncul secara tiba-tiba di tempat ini? Kekagetan dan keheranan hati Kui Seng inilah agaknya yang membuat ia lengah sehingga ketika ada gulungan sinar hitam menyambar, ia hanya miringkan tubuhnya dan tahu-tahu pinggangnya sudah terlibat cambuk yang bergerak seperti ular. Ketika Ban Pilocia menggerakkan tangan kanannya, tubuh Kui Seng melayang seperti terbang, terbawa oleh ujung cambuk. Kui Seng terkejut, namun ia dapat menenangkan hati dan mencari akal. Dengan kipas di depan dada untuk melindungi diri, ia mengerahkan sinkang di tubuhnya untuk menahan tekanan ujung cambuk yang melilit pinggangnya, kemudian ia membiarkan dirinya terlempar melayang ke arah Ban Pilocia yang berdiri di atas perahu sambil menyeringai. Orang gendut itu ternyata amat memandang rendah terhadap Kui Seng yang dianggapnya seorang pelajar yang tahu sedikit akan ilmu silat, maka ia bermaksud mempermainkannya. Akan tetapi alangkah kaget hati raksasa gundul ini ketika tubuh Kui Seng sudah melayang ke dekatnya, tiba-tiba angin pukulan yang hebat bertiup dari kipas disusul totokan kilat yang menuju ke jalan darah di lehernya, dilakukan oleh gagang kipas itu. Begitu cepatnya gerakan ini sehingga hampir saja jalan darah Tiong Chu Hiat di lehernya tertotok. Ketika raksasa itu mengelak ke belakang, tahu-tahu kaki Kui Seng sudah menotol pundaknya dan menggunakan pundak raksasa ini sebagai batu loncatan, Kui Seng mengerahkan tenaganya dan melompat sambil mengerahkan tenaga pada pinggang untuk membebaskan diri daripada libatan ujung cambuk. Usahanya berhasil. Ban Pilocia berseru heran dan tubuh Kui Seng sudah melayang kembali ke atas, tepat tiba di gerombolan pohon kembang di pinggir telaga yang cepat disambarnya dan dengan ayunan indah tubuh pemuda itu sudah berada di darat, berdiri dengan tenang dan dengan kipas di tangan sambil memandang ke arah lawan yang masih berada di atas perahunya. "Hihihi, kau boleh juga, bocah." Ban Pilocia berseru setengah marah setengah kagum, cambuknya bergerak cepat mengeluarkan ledakan-ledakan keras.
Ternyata cambuk itu memukul air di pinggir perahu dan bagaikan didorong tenaga gaib. Perahunya meluncur cepat sekali ke pinggir telaga, kemudian sekali meloncat raksasa itu sudah melayang dan tiba di depan Kui Seng. Dua orang ini kini berhadapan dan saling memandang penuh perhatian. Bulan bersinar terang bersih, indah sekali akan tetapi di dalam keindahan itu tersembunyi kengerian yang ditimbulkan oleh pandang mata kedua orang yang saling bertentangan ini. Pinggir telaga sudah sunyi karena mereka yang mendengar tentang Hueshio tinggi besar yang mengamuk, sudah melarikan diri cepat-cepat akan tetapi ada pula beberapa orang yang bersembunyi dan melihat dua orang itu berhadapan dari jauh. Ban Pilocia, sudah lama sekali aku mendengar namamu, dan ternyata keadaanmu cocok benar dengan namamu, kata Kui Seng yang kini sudah mengeluarkan suling bambu yang tadi ditiupnya dan memegang suling itu di tangan kanannya sedangkan kipasnya ia pegang di tangan kiri. Ia maklum bahwa menghadapi seorang sakti seperti ini ia harus dibantu sulingnya, karena hanya dengan kipas saja kiranya belum tentu ia akan dapat mencapai kemenangan. Heh, kau mengenalku? Dan kau bilang cocok seakan-akan kau telah mengenalku baik-baik. Orang muda lancang, keadaanku yang bagaimana kau sebut cocok dengan namaku? Kau terkenal sebagai tokoh sakti yang aneh, kejam keji dan memuja kejahatan mengandalkan kepandaian. Nah, bukankah cocok benar dengan perbuatanmu sekarang? Wah, sombong. Bocah bermulut lancang, siapa namamu? Aku Kui Seng, datang tidak menonjolkan nama, pergi tidak meninggalkan nama, hanya suling dan kipas ini yang kubawa. Heh, kata-kata muluk. Kau berlagak sopan dan terpelajar, akan tetapi bukankah kau sendiri juga memperebutkan kembang pelacur telaga ini? Hihe, orang muda, tiada bedanya antara engkau dan aku, hanya aku lebih suka secara terbuka dan terang-terangan, sebaliknya engkau suka sembunyi-sembunyi dan berkedok kesopanan. Aku paling jemu melihat segala yang palsu ini, maka kau bersiaplah mampus di tangan Ban Pilocia. Berbaring dengan habisnya ucapan itu, sinar hitam bergulung-gulung ke depan dibarengi ledakan-ledakan seperti petir menyambar kepala. Hebat bukan main kalau Ban Pilocia mainkan cambuknya, cambuk sakti yang terkenal dengan nama Lui Kongpian, cambuk halilintar. Gerakan cambuk ini mengandung getaran penuh dari sinkang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Jangankan terkena pukulan cambuk, baru mendengar bunyinya saja membuat lawan menjadi pening kepalanya, melihat sinarnya membuat mata lawan kabur, dan hawa pukulan yang mendahului datangnya ujung cambuk cukup kuat untuk menjungkalkan lawan yang kurang tinggi ilmu kepandaiannya. Cambuk ini kelihatannya hanya sebatang benda lemas dan licin, akan tetapi jangan dipandang ringan senjata ini. Bahannya saja terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat dilihat belasan tahun sekali di lautan utara, di antara gunung-gunung es. Di tangan Ban Pilocia, cambuk ini benar-benar menjadi halilintar. Bisa lemas melebihi sutera, bisa kaku keras melebihi baja, dan hebatnya, tidak ada sebuah senjata pun di dunia yang mampu membabatnya putus. Menyaksikan gerakan ini Kui Seng maklum bahwa ia berhadapan lawan yang benar-benar sakti dan berbahaya, maka ia pun tidak berani main-main. Segera ia menggerakkan suling dan kipasnya untuk menghadapi permainan cambuk halilintar yang dahsyat itu. Karena tahu bahwa ilmu cambuk halilintar adalah ilmu sakti yang sukar dilawan dan harus dilawan dengan ilmu sakti lagi, maka Kui Seng segera mainkan suling di tangan kanan menurut ilmu pedang Patsian Kiam Hoat sedangkan kipasnya ia mainkan dengan ilmu kipas Lohai San Hoat. Ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, 8 dewa, dan ilmu kipas Lohai San Hoat, mengacau lautan, telah menjadi ilmu silat yang sakti dan hebat setelah ia menerima petunjuk-petunjuk dari seorang manusia dewa, yaitu Bukek Xiansu, beberapa tahun yang lalu di puncak pegunungan Himalaya. Kui Seng tak pernah bertemu tanding yang dapat mengalahkannya. Dan sekarang menghadapi Ban Pilocia yang demikian sakti, terpaksa ia mengeluarkan dua ilmunya yang dimainkan dengan lincah dan penuh mengandung tenaga sinkang. Sulingnya ketika ia gerakan mengeluarkan bunyi melengking tinggi, lengking yang dapat memecahkan anak telinga lawan dan tepat sekali dipergunakan untuk melawan pengaruh suara cambuk yang menggelegar. Adapun kipasnya mengeluarkan angin amat kuat yang menyembunyikan totokan-totokan maut oleh ujung gagang kipas yang dua buah banyaknya. Sesungguhnya, kipas inilah yang merupakan senjata penyerang Kui Seng sedangkan sulingnya lebih banyak menjadi senjata penahan atau pelindung dengan suaranya yang menahan pengaruh suara cambuk dan gerakannya yang menangkis datangnya ujung cambuk. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.